Lalu di mana-mana saja dikatakan bahwa tidak semata-mata sekedar kegiatan seremonial saja, tapi secara substansi bahwa ada pesan yang sangat kuat bahwa kita diminta di dalam setiap perayaan Maulid ini untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil nilai-nilai secara filosofis yang ada di dalam perayaan Maulid ini, agar kita tetap bisa menjadikan setiap perjalanan Nabi Muhammad SAW menjadi tujuan dalam perjalanan hidup kita ini. Dan ini yang harus kita kuatkan bagi kita semua, terlebih-lebih lagi di dalam perjalanan hidup kita saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Betapa saat ini Bapak dan Ibu tentu kita maklum peperangan yang terjadi adalah segala sesuatu yang membuat kita resah. Sementara semua itu di luar jangkauan kita untuk bisa mengendalikannya. Kita dibuat stres karena sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Maka itulah kita dituntut saat ini untuk betul-betul bisa menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya. Satu contoh, Karen Armstrong, seorang penulis sejarah dari Inggris, ketika terjadi perang dunia. Pada junjungan alam baginda tercinta yang hari ini kita muliakan kelahirannya, yakni Nabi Muhammad SAW, yang pada saatnya nanti kita akan mendapat syafaat baginda, di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat Nabi SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Maulid ini bukan bagian daripada rutinitas belaka, karena merupakan bagian daripada kehidupan kita. Ukurannya umur kita 60 tahun hari ini, maka segitu kalilah kita bermaulid Nabi. Ya Bapak Ibu, ya, ukurannya kita belum lahir, inak kita, ibu kita itu sudah membawa kita ke masjid untuk apa? Memaulidkan Nabi SAW. Di dalam kandungan kita sudah dimaulidkan oleh ibu kita. Belum lahir kita sudah dimaulidkan. Sampai hari ini berapa usia kita? Insya Allah kita sudah bermaulid Nabi SAW. Dalam riwayat disebutkan, "Idza kana hadza kafiron ya'ti dzambuhu bi tabbat yadah." Kalau ada orang yang sudah diwajibkan nerakanya, neraka jahanam, namanya tabbat yada Abi Lahab wa Abu Lahab. Wa ya'ti annahu yawmal isnain mukhaffafun anhu minal adab lisururi li Ahmad. Dan datang keterangan hadis kata beliau bahwa setiap hari Senin Abu Lahab itu dapat dispensasi adab kubur sampai kiamat lisururi li Ahmad, karena dia pernah maulid terhadap Nabi SAW. Abu Lahab maulid atau tidak, Bapak? Maulid atau tidak? Maulid. Ketika Abu Lahab mendengar Aminah itu melahirkan seseorang bayi, dia punya budak namanya Tuwaibah. Ya Tuwaibah, idhabi, pergi menuju Aminah, berikan aku kabar apakah yang lahir dari Aminah laki atau perempuan. Itu kok. Lahirlah seorang laki-laki dari Aminah, belum disebut namanya Muhammad, belum diangkat menjadi khairul anbiya wal mursalin, belum terjamah oleh manusia. Dia hanya masih seorang bayi yang bersih murni. Disampaikan ke Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, yang lahir dari seorang Aminah adalah anak laki-laki." Saking girang dan senangnya atas kelahiran anak laki-laki ini, Abu Lahab mengatakan yes. Yes. Kenapa tidak alhamdulillah? Kan dia kafir. Ya, mari kita ulangi kata Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Yes. Kata Allah, Abu Lahab situ abadi di neraka. Tapi karena situ pernah bilang yes atas kelahiran kekasihku Muhammad, maka dapat libur sekolah setiap hari Senin. Sekolahnya apa? Sekolah apa?
S1, S2, S3, sekolah bok-bok, sekolah adab kubur, libur setiap hari Senin dengan memaulidkan Nabi hanya bilang yes. Famadhannu bil abdil ladzi tula umruhu masrurun bi Muhammadah. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak sekedar mengatakan yes, kita mengimani beliau, kita rayakan maulidnya, kita ikuti sunnahnya, kita sebut namanya dalam salawat kita, maka kita lebih pantas mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala ketimbang Abu Lahab. Ada Abu Lahab di sini? Enggak ada kan? Maka insya Allah segitu kali kita bermaulid, segitu kali syafaat Nabi akan datang kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota Mataram betapa hari ini penuh dengan ketidakpastian. Ya, segalanya tidak ada yang pasti. Memang dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti hanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan hari ini lelah dan melelahkan, 1400 tahun yang lalu Rasulullah lebih lelah berdakwah untuk umatnya. Kalau dikatakan hari ini kita menangis untuk Rasulullah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah tumpah tangisannya untuk kita umatnya. Kalau hari ini kita menyebut namanya, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah sebut nama kita. Aku rindu kepada umatku, wahai Abu Bakar, Umar, Utsman, kata Rasulullah. Kata sahabat, bukankah kami ada di hadapan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menangis. Wahai sahabatku, kalau kalian bertemu denganku, kalian iman kepada aku, kalian cinta kepada aku, karena kita satu majelis. Tetapi aku rindu kepada kota Mataram. Aku rindu umat kau turun jauh di Lombok di sana. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah merindukan kita, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini kita tidak rindu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hari ini kita tidak tumpah tangis kita untuk Rasulullah, maka sungguh munafik kita. Kalau hari ini kita mengatakan maulid itu tidak penting, hari ini kita mengatakan maulid itu tidak boleh, maka sungguh nafis dan munafiklah hati kita. Kenapa? Rasulullah sudah mengenal kita 1400 tahun yang lalu. Hal ta'al insan. Kita belum jadi apa-apa. Kita belum pernah disebut, tapi Rasulullah sudah menyebut kita dalam umat. Maka hari ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tersebut di Santero Indonesia ukuran tanggal Rabiul Awal ke Baitullah. Dikisahkan dalam kitab Ustaz ya, oleh Imam Ibnu Mubarak. Dikisahkan seorang pemuda membawa bapaknya pergi untuk berhaji ke Baitullah dengan jemaah lain. Kemudian di tengah perjalanan belumlah sampai dia ini ke tujuan Mekah Madinah. Di tengah perjalanan bapaknya si fulan ini, si pemuda ini itu mengidap penyakit jantung, serangan jantung. Sakit. Sehingga musyawarah jamaah, kalau kita tunggu bapaknya si fulan, maka kita terlambat naik haji. Maka kita sepakati, kita tinggal bapak si fulan dengan si fulan, kita berangkat duluan. Akhirnya ditinggal semua. Ditinggal bapak dan anak ini sendirian di tengah jalan yang gersang. Kemudian singkat cerita, 3 hari lamanya tidak ada tanda-tanda sehat dari bapaknya. Wafatlah bapak si pemuda ini. Singkat cerita, saking susah, saking senangnya, saking susahnya si pemuda ini meninggal bapaknya. Lebih-lebih ketika meninggal bapaknya, anak ini melihat langsung wajahnya bapaknya berubah menjadi hemat. Hemat, kedelai. Keledai, beda kedelai sama keledai ya. Ampunkan seluruh dosanya yang besar yang kecil, hapus semua. Maka aku amalkan itu ketika aku dengar dia membaca Nabi Muhammad SAW. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Seketika itu aku dianggap gila oleh